Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Chandra di sini. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Selamat menyimak video dari Miss ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui bagaimanakah perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui mengenai hewan gajah Sumatera dan gajah Thailand ya. Anak-anak, kita mulai saja. Yang pertama, tentang perkembangan hewan secara generatif. Silakan kalian buka buku modul kalian halaman 32 ya. Nah, pengertian perkembangbiakan secara generatif sudah kalian peroleh di materi sebelumnya ya. Adalah perkembangbiakan hewan yang didahului dengan proses pembuahan, di mana sel kelamin jantan atau nama lainnya spermatozoid dan sel kelamin betina atau nama lainnya sel telur itu bertemu dan melebur ya. Nah, pembuahan ini akan menghasilkan sigot atau individu baru. Sigot tumbuh menjadi embrio atau janin yang kelak akan menjadi individu baru. Berdasarkan cara berkembang biaknya secara generatif, maka hewan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ada hewan ovipar, vivipar, ovovivipar. Miss akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama Miss akan jelaskan adalah hewan ovipar ya. Hewan ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah pembuahan, maka terbentuklah embrio yang tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Nah, setelah itu telur dikeluarkan oleh induknya. Embrio akan menjadi individu baru saat terjadinya proses pengeraman oleh induknya. Calon anak ini mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan yang berasal dari dalam telur ya. Ovipar dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan proses pembuahannya. Yang pertama, hewan ovipar atau yang bertelur yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Seperti contohnya jenis unggas, ayam, burung ya. Selanjutnya yang kedua adalah hewan ovipar atau bertelur yang proses pembuahannya terjadi di luar tubuh induknya. Contohnya pada jenis amfibi dan ikan ya. Nah, berikut Miss jelaskan ciri-ciri hewan ovipar ya. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan umumnya bangsa unggas dan reptil. Yang kedua adalah hewan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan yang berkembang dengan cara ini adalah hewan mamalia atau hewan yang menyusui ya. Nah, setelah pembuahan maka terbentuklah embrio hewan yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim dengan memanfaatkan nutrisi dari induknya. Nutrisi yang diperoleh langsung dari induknya disalurkan melalui plasenta. Calon bayi akan mengalami pertumbuhan di dalam rahim hingga sempurna. Setelah organ tubuh sempurna, maka bayi tersebut siap untuk dilahirkan. Berikut beberapa ciri-ciri hewan vivipar. Pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, tubuhnya ditutupi oleh bulu. Memiliki kelenjar susu. Biasanya golongan hewan ini adalah golongan hewan mamalia. Janin tumbuh di dalam rahim. Yang terakhir, individu baru dilahirkan oleh induknya. Nah, contoh dari hewan vivipar ini ada yang hidup di darat dan di air. Yang hidup di darat contohnya kucing, gajah, singa, harimau, kuda, kelinci, dan lain-lain. Yang hidup di air lumba-lumba, contohnya lumba-lumba paus ya. Yang ketiga, Miss lanjutkan tentang hewan ovovivipar.
yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Setelah terjadinya proses pembuahan, maka terbentuklah embrio hewan yang berkembang di dalam telur. Guna mendapatkan nutrisi, embrio hewan opopipipar tidak mendapatkan langsung dari tubuh induknya, tetapi dari nutrisi yang tersedia di dalam telur. Setelah pertumbuhannya sempurna, maka telur itu pun menetas. Setelah menetas, baru lahirlah bayi hewan tersebut dan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan opopipipar adalah pada bunglon, kadal, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, ular ya. Ciri-ciri hewan opopipipar. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Setelah terjadinya pembuahan, maka terbentuklah telur. Zigot atau calon individu baru tumbuh menjadi embrio yang berada di dalam telur. Cadangan makanan berasal dari dalam telur dan bukan dari induknya. Setelah pertumbuhan embrio sempurna, telur menetas dan anak hewan keluar dari tubuh induknya. Miss lanjutkan ke materi mengenai gajah ya. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan hewan gajah ya, memiliki tubuh yang besar ya. Nah, di Indonesia juga memiliki gajah. Ada yang namanya gajah Sumatera ya. Gajah Sumatera ini mempunyai ukuran tinggi badan sekitar 1,7 sampai 2,6 meter. Saat ini populasinya semakin menurun sehingga seiring dengan tingginya laju kehilangan hutan bagi gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan spesies payung. Habitatnya mewakili keragaman hayati di dalam ekosistem yang kompleks tempat hidupnya. Artinya, konservasi satwa besar ini akan membantu mempertahankan keragaman hayati, sehingga pada akhirnya akan ikut menyelamatkan beberapa spesies kecil lainnya. Nah, gajah Sumatera ini dapat mengkonsumsi sekitar 150 kecil kilogram makanan dan 180 liter air. Membutuhkan area jelajah hingga 20 km persegi. Yang kedua ada jenis gajah putih. Gajah putih ini terdapat di negara Thailand ya. Nah, makanya negara Thailand sering disebut negeri gajah putih. Nah, pada zaman dahulu gajah putih dianggap sebagai hewan suci umat Buddha Thai. Gajah putih ini merupakan kendaraan dari Siddhartha Gautama pada saat bertapa untuk mendapatkan wahyu. Gajah putih merupakan gajah yang langka, yang kulitnya berwarna coklat lembut kemerahan, yang berubah merah muda saat basah. Nah, seekor gajah ini umumnya mengandung lebih dari 18 bulan atau bahkan mencapai 2 tahun. Seekor gajah betina dengan usia 60-70 tahun hanya dapat memiliki anak sebanyak 4 kali saja ya. Bisa dibayangkan ya, langka ya. Seekor bayi gajah biasanya memiliki berat mencapai 120 kg dan dalam kondisi mata yang masih belum dapat melihat normal. Nah, itu gajah putih yang ada di Thailand ya anak-anak. Nah, untuk pembelajaran 1 ya, subtema 2 hari ini demikian Miss jelaskan ya. Untuk tugas silakan kalian buka bukunya halaman 34. Di sana ada penilaian pembelajaran 1. Silakan dikerjakan Romawi 1 dan 2. Selamat belajar ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.